Assalamualaikum dulur, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi di channel Sapi Boil Farm. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya dulur. Baiklah dulur, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi lagi tentang dunia persapian. Topik yang akan saya angkat di sini adalah bagaimana cara melakukan pengobatan sapi batuk dengan proses identifikasi gejalanya. Tapi sebelum saya lanjut, seperti biasa saya menghimbau buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like-nya jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah dulur, langsung saja tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita langsung masuk ke materinya. Cara pertama mengobati sapi batuk adalah dengan mengetahui jenis penyakit yang sedang diderita oleh sapi. Dan semoga saja batuk sapi kalian bukanlah karena akibat penyakit yang serius. Perlu diketahui adalah batuk bukanlah jenis penyakit yang bisa menyerang sapi, melainkan batuknya sapi merupakan respon tubuh atau gejala yang diakibatkan karena penyakit tertentu. Jika mendapati sapi sedang mengalami batuk-batuk, kita perlu memperhatikannya. Apakah ingusnya juga keluar? Apakah nafsu makannya menurun? Apakah suhu tubuhnya naik? Rata-rata sapi yang menunjukkan gejala batuk sedang mengalami permasalahan pada saluran pernafasannya. Mungkin saja hanya kasus sederhana, hanya sekedar tersedak bahan pakan ransum yang masih bongkahan. Bisa juga karena adanya infeksi oleh virus atau bakteri pada saluran pernafasannya. Tidak bisa memvonis penyakit yang sedang dialami sapi hanya dari gejala batuknya saja. Pasti disertai dengan gejala lain. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya peternak sapi mengetahui cara untuk mengukur suhu tubuh sapi, supaya bisa tahu apakah suhu tubuh sapi meningkat, dalam artian demam atau tidak. Karena hampir semua infeksi penyakit, respon tubuh pasti meningkat suhu tubuhnya. Saya katakan lagi, penyakit karena infeksi, entah itu bakteri ataupun virus. Penyakit non-infeksi tidak terlalu disertai dengan kenaikan suhu tubuh sapi. Misalnya sapi kembung, asidosis, diare, dan lain-lain. Nanti akan kita lihat penyakit apa saja yang membuat sapi batuk. Tapi sebelum itu, karena jenis penyakit ini disertai kenaikan suhu tubuh, saya akan membahas cara mengukur suhu tubuh sapi terlebih dahulu, karena saya belum pernah membahasnya. Adapun cara mengukur suhu tubuh sapi adalah sebagai berikut. Suhu tubuh normal sapi bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sapi dewasa, suhu tubuh normalnya 37 sampai 39, suhu tubuh kritisnya 39,8. Sapi muda, suhu tubuh normal 38,1 sampai 39,5, suhu tubuh kritisnya 40,1. Sapi pedet, suhu tubuhnya normal 38 sampai 39,5, suhu tubuh kritisnya 40,7. Suhu kritis itu kalau dalam istilah manusianya adalah semelengat atau badannya hangat mau demam. Sapi itu tidak begitu berarti karena rabaan tangan tidak akan bisa mendeteksinya. Kisaran suhu sapi normal antara sapi dewasa, sapi muda, dan pedet sedikit berbeda. Nilai normalnya bisa dilihat pada tabel di atas. Sapi muda dan pedet, suhu normalnya lebih tinggi. Sebelum melakukan pengukuran suhu tubuh sapi, perlu diperhatikan bahwa ada hal-hal yang membuat nilai pengukuran menjadi berbeda. Apa saja itu? Yaitu suhu tubuh sapi pada pagi dan sore hari sedikit berbeda. Pagi hari suhu tubuhnya lebih rendah daripada sore hari. Nilai perbedaan suhu antara 0,5 sampai 1 derajat Celcius, tapi masih dalam range suhu normal. Sapi setelah makan suhu tubuhnya akan meningkat.
Suhu lingkaran yang panas akan meningkatkan suhu sapi. Sapi yang terlalu banyak gerak juga suhu tubuhnya lebih tinggi. Sehari sebelum birahi, sapi mengalami kenaikan suhu antara 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Sekarang kita sudah tahu dasar untuk menganalisa sapi yang mengalami batuk-batuk, terutama untuk pengukuran suhu tubuh. Tapi dalam praktek nanti tetap harus mengamati hal lain seperti nafas sapi, terengah-engah atau tidak, detak jantung, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat apa saja penyakit yang menyebabkan sapi batuk-batuk. Yang pertama, radang paru-paru atau pneumonia. Radang paru-paru adalah penyakit yang menyerang jaringan paru-paru sapi. Bagian paru-paru yang terserang adalah parenkim. Infeksi penyakit ini menyebabkan terjadinya peradangan pada jaringan yang terserang. Oleh karena itu, pengobatan selain menggunakan antibiotik juga menyertakan obat anti radang. Ciri-ciri atau gejala sapi yang terserang radang paru-paru adalah sebagai berikut. Sapi mengalami demam sampai 42 derajat Celcius. Demam ini berlangsung selama 4 hari. Pengukuran suhu rektal. Sapi mengalami batuk-batuk, dari batuk kering sampai batuk basah. Dari hidung keluar ingus atau cairan. Nafsu makan hilang atau turun. Sapi kesulitan bernafas, nafasnya menjadi cepat. Sapi lemah, malas, dan seringnya tiduran saja. Terkadang tercium bau yang tidak biasanya dari nafasnya, alias baunya busuk ya dulur. Jika kondisi terus berlanjut, sapi bisa kurus, kulit atau bulu kusam, sembelit, dan diare. Selanjutnya, pengobatan penyakit paru-paru. Pengobatan menggunakan antibiotik spektrum luas. Semoga saja infeksi dikarenakan bakteri. Karena spektrum luas, jadi obat ini untuk berbagai penyakit yang disebabkan karena infeksi bakteri. Penyakit yang selanjutnya di sini adalah penyakit BVD. BVD adalah bovine virus DRH atau kita mengenalnya sebagai diare ganas pada sapi. Dikatakan ganas karena disebabkan oleh virus. Infeksinya sangat tinggi dan belum ada obatnya. Selanjutnya, pengobatan sapi yang terkena BVD. Diagnosa harus dilakukan dengan tepat sebelum memutuskan bahwa sapi terkena BVD. Pengujian positif BVD dengan mengambil sampel darah sapi untuk diuji. Langkah yang pertama, memisahkan sapi yang sakit dari sapi sehat. Dipisahkan dalam kandang karantina. Tidak ada obatnya untuk penyakit BVD ini. Ini langkah satu-satunya. Ini perlu dilakukan supaya menceretan urin dan ingusnya tidak kemana-mana dan bisa mencemari pakan. Penyakit tuberkulosis pada sapi. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya termasuk dalam genus Mycobacterium. Penyakit ini juga menular tidak hanya antara hewan ke hewan, tapi juga hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Pengobatan tuberkulosis. Percayalah, penyakit tuberkulosis pada sapi ini bukan untuk disembuhkan pada tingkatan peternakan, pedesaan, atau peternak kecil. Ini akan menyeret banyak pihak, peternak, tenaga kesehatan hewan, dinas ternak setempat bahkan lebih tinggi. Karena tuberkulosis ini sangat menular. Oleh karena itu, jika mendapatkan sapi dengan ciri-ciri karena tuberkulosis, lakukan hal-hal ini. Sapi yang dicurigai harus dipisahkan dari sapi lainnya atau dikarantina. Lapor ke mantri atau hewan ternak, biarkan tenaga ahli yang memeriksanya. Jika positif tuberkulosis, mungkin dokter hewan akan membantu untuk melapor ke dinas bagian kesehatan hewan. Jika memang ternyata positif, maka kemungkinan sapi sekandang akan diperiksa semua. Kesimpulannya, saya doakan semoga batuknya sapi-sapi dulur semua tidak menjadi masalah yang serius. Hanya batuk-batuk biasa karena tersedak makan atau yang lainnya, tapi tidak sampai penyakit yang sulit untuk diobatin. Tetap jaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan. Jangan lupa melakukan manajemen pemeliharaan yang baik. Jangan terburu-buru dalam membeli bakalan atau ada resiko penyakit yang dibawa. Satu ekor sapi bisa memusnahkan semua penghuni kandang. Jangan hanya tergiur dengan penampilan sapi yang bagus. Amati matanya, gerak-geriknya, kulitnya, nafsu makannya, dan kotorannya.
Baiklah dulur, mungkin itu video yang cukup panjang dan cukup membosankan. Semoga bisa diambil dan dipelajarin apa yang saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.